Shalom Bapak Ibu Saudara. Majelis GKJ Cimahi dengan penuh sukacita mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah secara online atau ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita mendapat berkat-Nya melalui ibadah ini. Pengumpulan persembahan. Pengumpulan persembahan kebaktian bisa dilakukan dengan cara: pertama, ditransfer melalui Bank BRI unit Pasar Atas Cimahi dengan nomor rekening 4120 01 01 7947 534 atas nama Gereja Kristen Jawa Cimahi. Yang kedua, melalui ketua wilayah atau anggota majelis yang berada di masing-masing wilayah. Mohon perhatiannya. Amplop persembahan hari ulang tahun Gereja Cimahi, Gereja Kristen Jawa Cimahi. Dalam rangka HUT GKJ Cimahi, maka mulai hari ini Minggu 6 Februari 2022, Majelis telah membagikan amplop persembahan HUT GKJ Cimahi. Bagi warga yang belum mendapatkan amplop tersebut, bisa menggunakan amplop putih polos dan diberi keterangan persembahan HUT GKJ Cimahi. Mohon perhatian segenap warga jemaat. Marilah Bapak Ibu kita bangkit berdiri untuk memulai ibadah ini. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 1, bait yang pertama. Haleluya, pujilah. Umat dan kasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengawali ibadah kita saat ini, mari kita kuduskan ibadah kita dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.
Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan dari NKB 3, terpujilah Allah. Pengakuan dosa. Saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 akan menjadi dasar dalam pengakuan dosa ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Marilah kita berdoa secara pribadi. Tuhan, tolonglah dan ampunilah kami, mampukan kami agar kami hidup berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat, kita undang untuk menyanyikan Kidung Jemaat 33, bait yang pertama, Suaramu ku dengar. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima sabda kekuatan dari Tuhan. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dan ke-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang benar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita menyanyi nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 369A bait yang pertama. Ya Yesus, ku berjanji.
Umat bersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan untuk hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah untuk kesempatan saat ini, saat kami dapat memasuki minggu pertama di bulan Februari ini. Tanpa terasa kasih-Mu luar biasa. Kami yakin ada kasih penyertaan Tuhan yang selalu terus terpancar dan juga kami rasakan sepanjang hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami pun juga merasakan pengampunan dari Tuhan, sehingga kami dipersiapkan untuk Tuhan utus, menyatakan kemuliaan Allah di dalam hidup kami, sehingga orang dapat merasakan karya Allah melalui keberadaan kami, dimanapun kami berada. Terlebih saat kami mau belajar akan firman-Mu. Dan saat ini, di hari Minggu yang indah ini, kami akan belajar untuk sabda-Mu ya Allah, agar kami dapat memancarkan karya Tuhan di tengah perutusan hidup kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Lukas pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang pendosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah, yang menghayatinya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Februari, bulan kedua di tahun 2022 ini. Ibu bapak saudara, di dalam minggu pertama ini menarik sekali kalau kita lihat menerima pengampunan dan perutusan Tuhan di dalam tema kita. Terlebih kalau kita menyaksikan firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama. Apa itu? Awal dari proses pemilihan murid Yesus. Ya, ibu bapak saudara yang dikasihi Kristus, kalau kita lihat Yesus yang sedang berjalan itu, yang sudah mulai banyak orang mengikutinya, menghampirinya untuk mendengarkan
pembelajarannya di danau Genesaret. Kalau kita lihat di situ ada 2 perahu. Akan tapi Yesus memilih perahu dari Simon Petrus. Ini yang menarik. Dan dari kisah awal proses pemilihan perahu ini berdampak ke dalam satu peristiwa kehidupan seseorang, dalam hal ini adalah Simon Petrus. Sehingga kita dapat melihat dari bacaan kita, bagian yang pertama apa itu? Yesus tidak hanya sebatas melihat, akan tetapi apa? Dia mengamati segala peristiwa yang terjadi. Orang-orang yang lalu lalang menghampiri dirinya. Orang-orang yang begitu riuh pikuh untuk apa? Datang ke hadirat dirinya. Entah itu untuk mendengarkan firman Tuhan, entah itu untuk mendengarkan pengajaran, mukjizat dan segala macamnya. Dia tidak hanya sebatas melihat, akan tapi dia memperhatikan dengan sesama. Bahkan sampai dalam proses pemilihan perahu. Sehingga perahu yang ditunjuk inilah yang akan mengubah kehidupan seseorang. Ya, Yesus tidak hanya sebatas melihat, tetapi dia mengamati dan memperhatikan dengan seksama dan detail apa yang terjadi. Inilah juga ibu bapak saudara Kristen Kristus. Kadang bahkan sering di dalam kehidupan kita, kita hanya melihat segala peristiwa dari kacamata diri kita sendiri, manusia. Bayangkan ya, sama seperti Tuhan Yesus ya, bertegur sapa, bertemu dengan banyak orang saat itu. Ingat, belum ada proses pemilihan murid. Ternyata apa? Tuhan Yesus tidak hanya sebatas melihat, oh banyak orang nih yang suka sama saya, gitu ya. Akan tapi dia memperhatikan dengan sesama siapa yang akan bakal menjadi muridnya nanti. Dan tidak hanya sebatas siapa, akan tapi akan ada dampak apa dalam hidupnya nanti. Ya. Kita juga sama yang tadi saya sampaikan. Kita diajak untuk dapat tidak hanya sebatas memperhatikan, akan tapi melihat, akan tapi memperhatikan setiap peristiwa kehidupan yang kita alami. Yang mungkin satu sisi kita tidak setuju, yang mungkin satu sisi itu kita berseberangan ataupun bertolak belakang dengan keberadaan kita, dengan kenyataan hidup kita. Akan tapi ingat kembali bagian bacaan kita tadi, tidak hanya sebatas melihat, tapi memperhatikan dengan seksama apa yang akan terjadi nanti, sehingga muncullah satu proses pemilihan dari 2 perahu tadi. Yesus memilih salah satu dari 2 pilihan. Inilah juga tidak sebatas melihat, tapi memperhatikan dengan seksama. Dan dalam proses memperhatikan dengan seksama, dengan teliti dan detail, pastinya butuh proses dan waktu. Dalam hal ini meminta hikmat dari Allah sehingga dapat memutuskan. Yang pertama yang dapat kita lihat. Lalu yang kedua, ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi? Ternyata apa? Kadang bahkan sering kita sama seperti Simon dalam hal ini. Apa itu? Awalnya meragukan, aduh Tuhan, udah seharian ini gak dapet ikan. Tetapi untungnya masih ada koma dia. Karena Engkau yang menyuruh, maka aku mau melaksanakannya. Nah, ini kan luar biasa. Karena Engkau yang menyuruh, maka aku mau melaksanakannya. Jangan justru kebalikan. Meskipun Engkau yang menyuruh, aku gak mau deh melaksanakannya. Karena apa? Kenyataannya gak dapet ikan. Gitu kan. Ini dia. Kadang bahkan sering kita sama seperti Simon ini. Akan tapi yang jadi masalah, kita titik di situ. Udah seharian gak dapet ikan ini, gitu kan. Udah seharian kami mencoba untuk segala sesuatunya. Bahkan mungkin gak seharian, tapi sudah bertahun-tahun kami berusaha. Gitu ya. Selesai sudah. Contoh konkret, GKJ Cimahi. Sudah bertahun-tahun kami berdoa untuk mendapatkan proses perizinan tempat ibadah. Gitu kan? Tapi yang menjadi masalah, titik di situ atau masih koma, sama seperti Simon Petrus. Kalau Simon Petrus kan koma tuh.
tetapi karena Engkau yang menyuruh, kami melakukannya. Coba kita lihat. Simon menjawab, ayat yang 5, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Koma kan? Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Di sini dia, Ibu Bapak Saudara Kristen Kristus. Kita kadang bahkan sering terlena dengan kegagalan kita. Udah bertahun-tahun nggak dapat izin, selesai. Tapi maukah kita bersama seperti Simon di tahun ini? Memang sudah bertahun-tahun kita merasakan kegagalan. Tetapi karena Tuhan yang menyuruh kami untuk terus berusaha dan berjuang, maka kami mau melakukannya. Mau tidak, Ibu Bapak Saudara, menjawab hal itu? Bayangkan jikalau Simon saat itu berhenti sampai di sini. Apa yang terjadi? Mukjizat itu tidak akan dapat dirasakan oleh dirinya dan banyak orang. Dan tidak hanya itu saja, Simon pun tidak dapat merasakan karya Allah di dalam kehidupannya saat Yesus mengatakan, Engkau akan menjadi penjala manusia. Inilah juga dengan kita. Mungkin kita sudah memperhitungkan, mungkin kita sudah merencanakan, ya sudah, kalau nggak bisa ya sudahlah. Oke, kita gagal, kita batalkan semuanya. Tapi maukah kita sama seperti Simon? Karena Engkau yang menyuruh untuk memperjuangkan ini, maka kami mau melakukannya. Dengan cara apa? Memohon hikmat Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia. Dalam perjalanan hidup kami mungkin seperti Simon. Simon yang merasa ragu. Simon yang merasa pesimis karena kenyataan yang dialami hidupnya sebagai penjala ikan. Nyata yang dialami bahwa dia tidak memperoleh ikan satu hari itu. Inilah juga keberadaan kami, ya Allah, yang mungkin baik perjuangan, usaha, dan doa kami belum dapat kami rasakan dampaknya, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan persekutuan. Akan tetapi kami belajar juga dari Simon saat dia mau berkata, karena Tuhan yang menyuruh, maka dia mau melakukannya kembali. Inilah juga bagi kami. Saat Tuhanlah yang menyuruh kami untuk melakukan sesuatu hal yang berharga, maka mampukan kami untuk mengucapkan seperti yang Simon lakukan.
Kami mau melakukannya. Dalam firman Tuhan hari ini juga menguatkan kami dalam kehidupan persekutuan di GKJ Cimahi. Saat bertahun-tahun kami merasakan perjuangan untuk memperoleh perizinan tempat ibadah itu sangat berat dan sulit. Kadang kami hanya terfokus kepada masalah. Kami hanya terfokus kepada batu besar yang menghalangi. Sehingga kami sulit untuk melanjutkan perjalanan. Karena memang itu adalah kenyataan. Yang mungkin juga dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Akan tetapi kami teringat bahwa batu yang menjadi penghalang itu sudah Tuhan geser. Sehingga ada jalan keluarnya. Kami diajak melalui sapaan firman Tuhan hari ini. Kami tidak terfokus kepada permasalahan yang ada. Kami diajak untuk kami terfokus kepada Yesus. Karena Tuhan yang menyuruhnya. Maka kami akan melakukannya. Batu itu kami yakin sedikit demi sedikit akan tergeser. Sehingga jalan terbuka. Apapun yang sedang kami hadapi. Entah itu dalam persekutuan kami saat ini. Entah itu dalam kehidupan keluarga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, rumah tangga kami, ataupun dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Ada karya Tuhan. Sehingga kami pun akhirnya dapat siap seperti Simon Petrus menjadi penjala manusia. Di tengah kehidupan kami, di tengah kelemahan keterbatasan kami Tuhan utus. Dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Persembahan umat. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jemaat, marilah untuk mengiringi persembahan saya undang untuk menyanyikan Kidung Jemaat 288 ayat 1, Mari puji Raja Sorga. Jemaat yang terkasih, marilah kita membawa persembahan ini dalam doa dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Saya ajak untuk jemaat bangkit berdiri. Ya Allah Bapa yang pengasih, terimalah persembahan yang kami bawa kepadamu sekarang ini selaku bagian dari ibadah kami di rumah-Mu ini. Kiranya persembahan ini merupakan lambang dari pengudusan yang tiada terbatas, yang tiada kembali dengan sia-sia. Demikian pula dengan firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama. Biarlah tiada kembali dengan sia-sia, melainkan menjadi pedoman hidup dan suluh bagi langkah kami. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Setiawan Hartanto, kiranya Engkau memberkati pelayanannya dan keluarganya agar selalu diberikan kesehatan yang sehat
Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil tetap bangkit berdiri, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini dan kini. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.